Oke, teman-teman, kembali lagi ya di video tutor keilmuan untuk pembahasan mata kuliah sistem tertanam. Mungkin di sini kita bahas dulu dari nomor 1 sama 2. Nomor 1 itu kita mulai dari soal tentang memori DRAM. Jadi diketahui sebuah memori RAM itu punya ukuran 256K dikali 16 bits. Nah, kita masuk aja ke pertanyaan yang A. Berapa bit ukuran memori RAM tersebut? Berapa bits? Oke, di sini kita tuh perlu ngertiin dulu 256K dikali 16 bits itu berapa bits. Nah, di sini mungkin pengetahuan umum dulu ya, biar kita ingat-ingat kembali kalau K itu nilainya itu adalah 1024. Jadi K itu kalau kita ngomongin pengetahuan tentang memori RAM itu bukan kilo ya yang di dalam desimal, tapi 1024. Nah, habis itu ada yang namanya bit. Teman-teman udah tahu lah ya, bit itu yang nilainya itu cuma 0 sama 1, dia ukuran terkecil. Lalu ada byte, dia itu nilainya 8 bit. Lalu mungkin ada word juga, dia yang ukuran paling besar. Dia kayak ukuran data standar yang bisa diolah komputer dalam satu kali operasi, dan dia tuh tergantung sistemnya. Jadi nilainya itu bisa 8 bit, 16 bit, ataupun ya 32 atau 64. Oke, mungkin langsung masuk aja ya ke pembahasannya. Berapa bit sih memori RAM yang punya ukuran 256K dikali 16 bit? Nah, apa arti dari interpretasi dari 256 dikali 16 bit? Itu artinya ada 256.000 lokasi memori, dan setiap lokasi daripada ini nilainya itu 16 bit. Oleh karena itu, kita cari dulu nilai dari 256K. 256K, K tadi 1024, kita kali dengan 1024, nilainya itu 262.144 lokasi. Nah, karena kita udah dapat lokasinya, kita tinggal kalikan dengan 16 bits, karena setiap daripada satu lokasi, dia tuh nyimpan 16 bits. Oleh karena itu, kita tinggal kali aja 262 dikali 16. Hasilnya, aku cepat aja ya, kita pakai kalkulator untuk hasil perhitungannya. 4.194.304 bits. Ini mungkin pengetahuan umum lagi aja. Kalau nanti seandainya dia minta bukan dalam bits, tapi byte. Nah, tadi kan aku bilang kan, byte itu dia nilainya tuh ada 8 bit. Jadi nilai ini tuh teman-teman tinggal bagi 8 aja. 4,194.304 dibagi 8. Hasilnya itu sekitar 524.288 byte. Oke. Nah, kalau dia minta dalam kilobyte, itu gimana? Jadi 524.288 ini kita sepakat ya, tadi K itu 1024. Sama teman-teman tinggal bagi aja sama 1024. Jadi kalau ini dibagi dengan hasilnya 1024, dia hasilnya itu 512
kilobyte. Kalau dia minta dalam tetap bit, nah itu bagaimana? Contoh, tadi kita punya nilai 4 juta bit ini kan. Kalau misalnya nih, kita pakai M bit ya. Teman-teman ingat M itu kan berarti 1 juta ya. 1 dikali maaf, 10 pangkat M itu kalau di dalam byte, maaf, bukan 10 pangkat 6, tapi 2 pangkat 20. Karena kalau 1 KB, 1 K, maaf 1 K itu 1024, itu sama dengan 2 pangkat 10. Nah, 1 M yang itu 2 pangkat 20. Itu sama aja kayak 1024 dikali 1024, teman-teman. Itu nilainya itu sekitar 1.048.576. Oke. Jadi dari nilai 4 juta ini teman-teman tinggal bagi aja sama nilai 1408 ini. 1048. Nilainya itu sekitar, bentar, kita memakai kalkulator, dia dapat nilainya di 4 Mbit ya, 4 megabit. Bukan 4 megabyte ya, tapi 4 Mbit. Oh, maaf, bagian B-nya lupa ya. Nah, berapa banyak address line yang dibutuhkan? Untuk address line itu gampang, teman-teman. Kita kan udah tahu ya. Jadi address line itu kita perlu tahu jumlah lokasinya. Lokasinya tadi kan 256K. Yang kalau kita cari ya, nilai eksak pastinya itu dia di 262.144 lokasi. Nah, untuk mencari berapa banyak address line, rumusnya itu dia 2 pangkat N. 2 pangkat N dari lokasi. Di mana 2 pangkat N untuk nilai 262,144, N-nya itu dia ada di 18. Berarti 2 pangkat 18 setara dengan 262,144 lokasi. Jadi dibutuhkan 18 address line, teman-teman. Address line. Nah, kita singkat aja. Oke, jadi segini untuk pembahasan nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, masuk ke nomor 2 ya, teman-teman. Nah, itu tipe soal 32 floating point, 32 bit, di mana kita diberikan suatu bilangan heksa, dan kita diminta mencari nilai desimalnya. Nah, untuk menjawab soal ini, sebenarnya kan kita udah familiar ya, apalagi pernah jadikan PR dan juga kuis kemarin oleh Pak Emil. Kita cuma perlu paham konversi teori-teori bilangan. Dan yang digunakan di dalam soal ini, itu adalah bilangan biner, basisnya 201. Selanjutnya bilangan desimal, basisnya 10, 0 sampai 9. Dan yang terakhir itu heksadesimal, bilangan dengan basis 16, yaitu 0 sampai 15. Dan heksa itu jangan lupa ya, teman-teman, 0 sampai 9 masih diwakilkan oleh angka, dan 10 sampai 15 itu sudah diwakilkan oleh huruf A sampai F. A itu 10, B itu 11, C itu 12, dan seterusnya sampai F itu 15. Ini singkat aja ya. Tabelnya bisa teman-teman lihat di sini. Dan ini tuh bisalah teman-teman lihat-lihat di Google, banyaklah sumber yang menuliskannya. Kita fokus saja ke step selanjutnya. Kita udah tahu nih, bilangan heksnya itu dari soal diberikan ABC 6, 0, 0, 0, 0.
Dan kita tuh harus ubah masing-masing bilangan hex ini ke dalam bentuk binernya. Berarti biner yang berapa? Berapa bit? 4 bit. Karena dengan biner 4 bit itu bisa merepresentasikan 16 basis yang sesuai dengan hexa. Ini aku udah tulis ya, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Urutan nilainya, biar teman-teman tidak lupa, 8, 4, 2, 1. Oke, masuk ya ke pembahasan pertama, itu A. A itu tadi udah aku bilang nilainya 10, maka dia harus kombinasi 8 ditambah 2 agar nilainya 10. Berarti 1, 0, 1, 0. Selanjutnya ada B, dia itu 11. Berarti kombinasinya harus 8 ditambah 2, 8 tambah 2 ditambah 1 agar hasilnya 11, yaitu 1011. Dan C naik lagi 12, maka harus kombinasi 8 ditambah 4, 1100. 6 berarti 4 tambah 2, 0110. Dan terakhir ada 4 angka 0, berarti tidak ditambah apa-apa ya. Berarti keempat bitnya itu 0. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan masing-masing nilai biner bitnya dari masing-masing hex, teman-teman tinggal satukan aja. Harus berurutan ya. Mulai dari paling kiri sampai paling kanan. Sesuai dengan urutan hexnya. Berarti A, B, C, 6, 0, 0, 0, 0, 0. Dan ini ya, kalau teman-teman nanti sudah mengerjakan, maka hasilnya akan seperti ini bilangannya. Nah, dari 32 bilangan ini, kita pecah menjadi 3 segmen, teman-teman. Yaitu bilangan bit sign, bilangan eksponen, dan mantisa atau fractionnya. Bagian pertama bit sign itu hanya menentukan nanti apakah nilai value atau nilai desimal yang diminta dalam soal itu bernilai positif atau negatif. Jadi tidak terlalu berpengaruh, tetapi teman-teman jangan lupa untuk menandakan bit sign-nya. Lalu bagian kedua itu adalah eksponen. Jadi bit pertama setelah bilangan bit sign itu teman-teman ambil 8 bit pertama. Maka itu adalah eksponen. Dan itu ya aku sudah tulis plus 1 sampai plus 8. Teman-teman abaikan aja plusnya. Itu sebenarnya aku cuma nandain bilangan 1 sampai 8 ya. Berarti 8 bit kita ambil sebagai eksponen. Dan 23 selanjutnya, 23 bit selanjutnya dari setelah bit eksponen itu adalah mantisa atau fraction. Apa itu mantisa atau fraction? Nanti kita bahas. Pertama kita masuk ke perhitungan eksponennya dulu. Oke, kita punya eksponen tadi udah aku tulis ulang. 01, 01, 01, 11. Teman-teman fokus ke bit yang nilainya 1 aja. Dan jangan lupa ya, teori daripada perhitungan bilangan biner ini sendiri. Bit yang paling kiri itu adalah bit yang paling most significant bit atau yang paling bernilai. Dan yang paling kanan itu LSB, less significant bit, yang nilainya itu paling kecil. Jadi dimulai dari 2 pangkat 0 paling kanan hingga 2 pangkat 7 dari paling kiri. Nah, kita fokus angka satunya aja. Berarti 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0. Nah, teman-teman mungkin juga harus familiar nih dengan nilai perpangkatan 2 ya. Maka 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 4 16 ditambah 2 pangkat 2 itu 4, ditambah 2 pangkat 1 itu 2, ditambah 2 pangkat 0 itu 1. Totalnya itu 87. Dan ini sebenarnya tuh masih eksponen semua. Untuk mendapatkan eksponen sejati, teman-teman harus mengurangi biasnya. Biasnya itu berapa? Itu 127. Kenapa angka 127? Sebenarnya itu teori ya. Penjelasan singkatnya itu karena dalam perhitungan nibble atau words, itu sebenarnya urutannya itu nggak dimulai dari nilai 0, tetapi mulai dari nilai minus. Dan sesuai standar IEEE, minusnya itu dimulai dari minus 127. Dan untuk menguranginya, makanya itu nilainya biasnya ditetapkan 127. Dikurang 127. Nah, 87 teman-teman kurangin aja dengan 127. Itu dapat minus 40. Itu adalah eksponen sejati yang kita punya. Minus 40. Jadi nanti ketika teman-teman diminta melakukan perhitungan ya dengan kombinasi heksa yang lain, teman-teman jangan lupa ya untuk bagian eksponennya itu dikurangi dengan minus 127. Nah, eksponen kita udah dapat, bit sign udah dapat, selanjutnya mungkin ke mantisa atau fraction. Apa sih bedanya mantisa atau fraction?
Kalau fraction itu nanti nilai desimalnya, sedangkan kalau mantisa itu nilainya tuh 1 ditambah fraction. Nah, kita lihat sedikit sebentar ke 32 bit ini yang udah kususun. Teman-teman fokus ke angka bit -1 sampai -23 dan fokus ke bit yang bernilai 1. Dia tuh ada di angka -1 dan -5 dengan -6. Oleh karena itu, untuk perhitungan fractionnya, dia itu menggunakan 2 pangkat minusnya. Jadi 2 pangkat -1 ditambah 2 pangkat -5 ditambah 2 pangkat -6. Oleh karena itu, kenapa aku bikin -1 sampai -23, itu sebenarnya untuk mempermudah aja, biar teman-teman tidak keliru dan salah menghitung nilainya. Perhitungan 2 pangkat minus, teman-teman jangan lupa ya, 2 pangkat minus sesuatu itu berarti 1 dibagi 2 pangkat, 1 per 2 pangkat sesuatu itu. Karena contohnya 2 pangkat minus 5 berarti 1 dibagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 32 kan, makanya aku bikin itu seper 32. Ini kalkulator aja, gampang teman-teman. Berarti 0,5 ditambah 0,03125 ditambah 0,015625. Nilainya itu 0,546875. Dan untuk mantisanya, itu tinggal ditambahkan 1 dari fraction itu sendiri. Dan kita dapat ya, 1,546875. Nah, masuk ke perhitungan terakhir, yaitu untuk mencari nilai value itu sendiri. Bagaimana menghitung value-nya? Ini rumusnya teman-teman. Value itu sama dengan -1 dipangkatin sin bit sin tadi, dikali M itu mantisa, dikali 2 pangkat eksponen sejati kita. Jadi, kalau sin-nya teman-teman di awal itu 1, -1 pangkat 1 itu kan pasti negatif ya teman-teman. Maka nilai value-nya itu pasti minus. Nih ya teman-teman. Makanya hasilnya itu -1,4068746. Kalau misalnya 0, itu berarti tandanya positif. Karena apapun angka yang dipangkatkan oleh 0 kan nilainya 1 ya. Maka nilainya itu positif. Makanya itu tadi kenapa aku bilang di awal, bit sign itu sebenarnya cuma menandakan positif atau negatif. Jadi kita masukin aja teman-teman, sign-nya kita tahu 1, -1 pangkat 1, dikali mantisanya 1,546875, dikali 2 pangkat minus 40. Ini kalkulator aja teman-teman, dan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kalau kecepatan atau mungkin ada teori yang masih kurang, teman-teman bisa perdalam lagi atau ulang videonya. Tapi untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya cukup mudah, teman-teman cuma perlu yang namanya ketelitian dan pemahaman tentang konversi teori bilangan. Oke, lanjut ke soal nomor 3.